kesehatan dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, selamat datang di Podcast Ekonomi Rakyat Indonesia. Di pagi hari yang cerah ini, kita bakalan ngobrol asik-asik bersama kelima narasumber keren kita mengenai isu atau permasalahan ekonomi yang sedang ramai ini, yaitu mengenai utang luar negeri. Tapi sebelum itu nggak asik gak sih kalau kita nggak kenalan terlebih dahulu? Karena pepatah juga mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal jangan ditinggal. Baiklah, perkenalkan nama saya Kusnul Halimatus Sadia sebagai host atau moderator yang akan memandu podcast selama beberapa menit ke depan. Tentunya saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh kelima rekan narasumber saya. Boleh mungkin perkenalan terlebih dahulu dan bisa Pak? Oke, saya Nanda Sofyan Muriawan. Biasa dipanggil Nanda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fabiatum Faroha, biasa dipanggil Iha. Halo semuanya, nama saya Zahra Yunusta, biasa dipanggil Zara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara ini, biasa dipanggil Muti. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zahra Dwi, biasa dipanggil Rara. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di opening tadi, kita bakalan membahas isu atau permasalahan mengenai utang luar negeri. Jadi, apakah utang luar negeri ini menjadi manfaat atau justru menjadi beban bagi negara Indonesia? Nah, tetapi dari kelima narasumber kita ini akan ada dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Baiklah, kita bakalan kupas satu persatu mengenai isu utang luar negeri ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya yaitu, utang luar negeri ini kan sering sekali menimbulkan kontroversial. Apa sih pandangan atau pendapat kalian mengenai isu ini? Apakah utang luar negeri ini memberikan manfaat atau justru sebaliknya malah menjadi beban bagi sebuah negara? Mungkin tim kontra terlebih dahulu yang akan menjawab. Boleh langsung. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini menurut saya utang luar negeri itu memiliki seperti dua pedang ya. Di satu sisi memang memiliki dampak positif, tapi di satu sisi lain itu juga ada resiko besar yang mengintai. Jadi bayangkan ketika sebuah negara harus berutang kepada kreditor besar seperti IMF atau Bank Dunia, seringkali ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, disinilah permasalahannya. Ketika syarat-syarat tersebut itu tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan negara tersebut. Jadi, penting banget nih, sebelum berutang itu, suatu negara itu harus berpikir dua kali, apakah utang tersebut worth it, atau ada alternatif lain yang tidak akan membebankan generasi yang akan datang. Nah, saya setuju banget nih sama Mbak Zahra dan ingin menambahkan selain itu utang luar negeri itu dapat menjadi beban bagi semua negara serta memiliki dampak jangka panjang. Contohnya itu seperti pemberian hutang termasuk bunga dan juga seringkali mengurangi dana anggaran untuk program sosial seperti pendidikan, kesehatan serta bantuan masyarakat miskin yang akhirnya itu membebani masyarakat. Nah, karena adanya beban dan dampak jangka panjang, maka itu berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu negara. Terutama ketika dana yang diperoleh tidak dikelola dengan transparan dan diperuntukkan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya, dampak utamanya adalah peningkatan kemiskinan. Misalnya ketika pemerintah memotong anggaran untuk program sosial, ketika pemerintah ingin memotong program sosial, nah misalnya seperti subsidi pangan, pendidikan, dan kesehatan. Oke, berarti utang luar negeri ini tuh sangat berbahaya karena itu bisa membebani rakyat Indonesia dan juga seperti pisau bermata dua, terus juga bisa menyebabkan ketergantungan. Dan karena adanya utang luar negeri ini
ya berpengaruh juga terhadap kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia. Terus kan tadi udah nanya pendapat tim kontra. Kalau dari tim pro sendiri, menurut pandangan kalian tentang pertanyaan tadi itu gimana sih? Oke, jadi menurut saya itu utang luar negeri itu malah menjadi berkah bagi negara, karena utang luar negeri itu dapat membantu pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan, industri, dan lain sebagainya. Apalagi negara Indonesia ini negara berkembang yang tidak bisa mendapatkan pendapatannya dengan baik karena kurangnya fasilitas infrastruktur yang memadai. Nah, selain itu juga utang luar negeri ini dapat menarik investasi asing langsung karena menciptakan kepercayaan nasional. Jadi terhadap pengelolaan ekonomi bagi suatu negara. Hal ini juga dapat memberi keuntungan bagi negara di pasar global sekaligus memperkuat neraca perdagangan melalui peningkatan kapasitas ekspor. Dalam kondisi darurat seperti resesi ekonomi atau COVID-19, utang luar negeri ini dapat menjadi penyelamat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Oke, berarti utang luar negeri ini tuh menjadi berkah karena bisa mendanai pembangunan infrastruktur di negara Indonesia sehingga kesejahteraan masyarakatnya itu meningkat, terus juga menghindari kesenjangan sosial. Selain itu juga bisa untuk meningkatkan kepercayaan investasi asing dan juga produktivitas nasional. Oke, aku mau nanya lagi nih ke tim kontra. Pertanyaan selanjutnya, tim pro. Pertanyaannya itu tadi kan udah ngejelasin kalau misalnya utang luar negeri ini menjadi berkah. Nah, apa sih peluang utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan? Utang luar negeri ini mempunyai banyak peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya itu dengan adanya pembangunan infrastruktur itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur ini dapat membuka akses ke antar wilayah, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya nanti mendorong produktivitas nasional. Selain itu juga, dana dari utang luar negeri ini dapat dimanfaatkan di sektor industri sehingga memaksimalkan produktivitas barang-barang yang memiliki daya saing di kancah internasional supaya perdagangan negara tersebut itu dapat memperoleh devisa yang sangat menguntungkan. Oke, berarti peluangnya itu tuh bisa meningkatkan produktivitas nasional ya. Selain itu juga dengan adanya utang luar negeri ini bisa memperkuat sektor industri sehingga memperkuat cadangan devisa negara. Nah, kalau dari tim kontra sendiri, pertanyaannya itu apa aja sih tantangan utang luar negeri bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan? Oke, kalau menurut saya tantangannya itu ada pada resiko overdependensi pada utang. Ketergantungan yang berlebihan pada utang luar negeri dapat mengurangi kemandirian ekonomi suatu negara, apalagi ketika pembayaran utang menjadi prioritas utama. Maka kemungkinan pemerintah akan kesulitan untuk mendanai sektor-sektor penting lainnya seperti pengembangan UKM dan pengelolaan sumber daya lokal. Nah, selain itu, jika utang luar negeri itu tidak dikelola baik, negara bisa terjebak dalam krisis ekonomi. Nah, banyak negara berkembang yang gagal dalam membayar utang luar negeri mereka seperti Argentina dan Venezuela yang akhirnya mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Wah, menarik sekali ya Bang Muti. Izin menambahkan juga ya bahwa utang luar negeri juga memiliki dampak terhadap lingkungannya. Jika kita bicara tentang pembangunan bendungan besar atau eksplorasi tambang, maka dampaknya itu akan terlihat cukup signifikan ya. Selain masalah itu juga terdapat masalah tentang ekosistem lokal, di mana pembangunan bendungan besar yang merusak aliran sungai dapat merusak habitat dan ekosistem hewan-hewan di dalamnya, seperti orang-orang yang bergantung pada mata pencaharian di sekitar aliran sungai itu, mereka akan kehilangan mata pencaharian mereka yang akan menjadi kehilangan hal-hal yang telah mereka lakukan
selama bertahun-tahun. Belum lagi masalah sosial yang terjadi karena relokasi penduduk dengan konflik sumber daya ataupun juga ketidakpuasan masyarakat yang akan menjadi masalah sosial yang akan sulit diatasi. Oke, berarti utang luar negeri ini sangat berbahaya. Selain bisa menyebabkan ketergantungan dan menghilangkan kemandirian suatu negara, juga bisa menyebabkan krisis serta bisa menimbulkan dampak lingkungan yang berakibat kepada dampak sosial maupun ekonomi. Nah, tadi kan aku mau nanya lagi nih ke tim Pro. Tadi kan udah dijawab sedikit atau dibahas sedikit sama Mbak Zahra tentang sumber daya alam dan dampak lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri kan, Indonesia ini kan kaya akan sumber daya alam seperti timah, tambang, batu bara, dan emas di Papua itu kan sangat banyak. Nah, kenapa sih Indonesia malah memilih untuk berutang kepada luar negeri? Apakah keputusan ini tuh menjadi kebutuhan atau menjadi strategi bagi Indonesia? Oke, jadi menurut saya ini Indonesia itu memiliki kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena di sektor industri Indonesia ini belum berkembang dengan baik, maka dibutuhkannya pendanaan untuk membangun sektor industri tersebut. Adanya sumber daya yang banyak tetapi tidak ada pengelolaan yang baik, maka sumber daya tersebut itu tidak dapat dimaksimalkan dalam kegunaannya. Nah, jadi Indonesia berutang itu termasuk ke dalam bagian strategi dalam pembangunan ekonomi. Tujuannya untuk Indonesia berutang itu untuk mengejar ketertinggalan dalam infrastruktur dan meningkatkan daya saing. Utang ini nantinya digunakan untuk investasi jangka panjang dalam infrastruktur. Dengan pengelolaan yang hati-hati, utang luar negeri ini dapat menjadi alat untuk mencapai pembangunan yang lebih besar lagi. Oke, baik, berarti utang luar negeri ini tuh mencakup keduanya, yaitu kebutuhan dan strategi. Kebutuhan untuk pembangunan atau pembiayaan infrastruktur, juga untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, terus juga strategi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di negara-negara maju seperti negara Dubai yang dia sudah mempunyai bangunan yang tinggi. Ada yang tahu namanya apa? Burj Khalifa. Betul. Nah, aku mau nanya lagi ke tim kontra. Pertanyaan terakhir dari tim kontra. Negara seperti Jepang ini kan memiliki utang luar negeri yang lebih besar dari Indonesia. Menurut data dari CNN, kalau tidak salah itu utang luar negeri Jepang sekitar 198,4 miliar US dollar, sedangkan Indonesia sendiri sekitar 113 atau 114 miliar US dollar. Nah, kenapa ekonomi Jepang itu lebih stabil daripada Indonesia? Apa sih yang membedakan situasi Jepang dengan negara kita? Oke, jadi Jepang sendiri itu memiliki ekonomi yang lebih stabil dengan sektor industri yang kuat dan inovatif, terutama dengan perkembangan teknologi sehingga pertumbuhan ekonominya itu stabil. Berbeda dengan Indonesia, meskipun Indonesia memiliki potensi yang lebih besar, tapi masih bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Nah, Jepang juga memiliki reputasi ekonomi yang stabil yang dapat diandalkan, sehingga membuat investor aman dan berinvestasi. Berbeda dengan Indonesia yang mempunyai potensi besar di dalamnya, tetapi di dalamnya masih terjadi banyak kasus korupsi. Sehingga masih bergantung pada dalam membangun kepercayaan investor. Oke, berarti yang membedakan Indonesia dengan Jepang sendiri itu yaitu ekonomi Jepang sendiri lebih matang daripada Indonesia, dan Jepang sendiri itu memiliki inovatif dan teknologi untuk mengembangkan sumber daya alamnya, sedangkan Indonesia sendiri walaupun punya potensi besar tetapi masih bergantung pada sektor pertanian maupun pertambangan, dan juga reputasi ekonomi Jepang itu lebih stabil sehingga investor itu merasa lebih percaya kan untuk berinvestasi di negara Jepang dibanding Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu, Indonesia itu sebenarnya bisa nggak sih lepas dari utang luar negeri? Nah, Indonesia itu bisa loh lepas dari utang luar negeri, tapi membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang, tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, ataupun 5 tahun. Tetapi lebih dari itu, dan juga
juga harus memikirkan rencana yang sangat matang untuk pengelolaan utang luar negeri ini sehingga nantinya Indonesia bisa lepas dari utang luar negeri ini. Betul nggak? Setuju nggak? Terasa ya, ternyata kita sudah di penghujung acara podcast ini. Terima kasih. Terima kasih kepada kelima narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dengan sangat keren. Jawaban kalian keren banget ya. Sama-sama. Dan isu yang kita ambil ini sangat menarik sekali. Dan sampai jumpa lagi di podcast Peri. Podcast